Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa ba'd. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan malam ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama dalam rangka tawassul bil haqqi tawassul bis sabr. Mudah-mudahan duduknya kita dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan siapa saja yang istiqomah di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk mereka yang diberi kemampuan untuk bisa istiqomah menapaki petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, kita masuk pada pembahasan masih pada sirah Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yaitu sirah perjalanan hidup manusia terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Manusia yang luar biasa, sampai-sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, setiap orang yang pernah berjasa kepada kami bisa kami balas jasanya, illa ma khala Abu Bakar, kecuali Abu Bakar. Kami gak bisa membalas kebaikan yang dia berikan kepada kami. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang akan membalasnya di hari kiamat nanti. Dan tidak ada harta yang paling bermanfaat dalam dakwahku melebihi manfaatnya hartanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Masya Allah. Jadi beliau ini telah memborong pahala. Kalau seandainya para ulama mengatakan bahwa manusia yang paling bermanfaat adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara kemanfaatan manusia itu biasanya terdiri tiga. Satu, keilmuan, yang kedua kekayaan, yang ketiga adalah apa? Keberanian. Seorang alim akan menjaga manusia dari kebodohan, dari kesyirikan, dan dari syubhat. Sementara orang yang kaya dan dermawan, mereka akan menjaga umat dari kefakiran. Sementara para pemberani ataupun para mujahid, mereka akan menjaga umat dari ketakutan dan dari ancaman musuh. Ini orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Yang lain iya, tapi yang paling berpotensi untuk menjadi orang yang paling bermanfaat, ya yang punya tiga ini: dzu ilmin, dzu malin, dan dzu syaja'atin. Orang yang punya ilmu, punya harta, dan punya keberanian. Makanya masyarakat muslimin, tiga-tiganya ini telah diborong sama Abu Bakar. Kekayaannya luar biasa, kecerdasan juga luar biasa, keberanian juga luar biasa. Baik, kita akan berbicara pada kecerdasan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika zaman fitnah, yaitu zaman ridah, gerakan kemurtadan. Nah, jemaah sekalian, ada satu kejadian yang menunjukkan kedalaman fikih Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebagaimana sedikit telah kami jelaskan pada pertemuan yang lalu, Abu Bakar ini ketika terjadi harakatul murtadin, harakatul ridah, gerakan murtad, beliau membentuk pasukan yang masih tersisa di Madinah. Beliau menggabungkan semua pasukan karena saat itu pasukan reguler, maksudnya pasukan besar, telah dibawa oleh Usama bin Zaid untuk berperang melawan Romawi pada saat itu. Nah, yang di Madinah tinggal pasukan-pasukan sisa. Abu Bakar sendiri yang langsung memimpin peperangan pada saat itu. Nah, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, Abu Bakar berhasil menumpas beberapa suku, di antaranya Al-Haris, suku Auf, demikian juga suku yang tinggal di dekat Madinah. Nah, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kejadian ketika Abu Bakar berhasil menumpas perlawanan gerakan Bani Sa'labah yang saat itu menyatakan diri tidak taat kepada pemerintahan pusat dan tidak mau tunduk untuk membayar zakat. Akhirnya apa? Abu Bakar berhasil menumpas mereka dan mereka kalah serta menyatakan pertaubatannya. Jadi setelah kalah mereka taubat. Lalu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadikan perkampungan mereka sebagai basis pasukan besar pada saat itu untuk mengontrol wilayah luar Madinah. Nah, jemaah sekalian, sampai Abu Bakar kembali ke Madinah, daerah Bani Sa'labah ini masih dikuasai oleh pasukan
pasukan pusat. Lalu pasukan Bani Sa'labah yang sudah tobat datang melobi kepada Abu Bakar dan mengatakan, "Ya Abu Bakar, kembalikan kepada kami tanah kami, perkampungan kami, karena itu milik kami, toh kami juga sudah masuk Islam." Akhirnya Abu Bakar mengatakan, "Kadzabtum, dusta kalian. Tidakkah kalian ingat dulu saya memerangi dan merampas wilayah kalian saat kalian murtad, kalian bukan lagi muslim, dan saya mendapatkannya dengan jalan peperangan, bukan kalian menyerah. Kalau kalian menyerah beda ceritanya, tapi kalian karena kalian melawan, daerah tersebut sudah menjadi milik pemerintahan pusat." Nah, masyarakat muslimin, ini kedalaman fikihnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yaitu apa? Dalam peperangan dalam Islam, kalau pertempuran tersebut kalau penaklukan tersebut ditaklukkan dengan cara jihad fisabilillah, perang, maka seluruh daerah tersebut, seluruh properti, rumah, tanah, dan lain sebagainya, bahkan orang yang tertangkap itu menjadi miliknya pemerintahan Islam. Budak, kalau seandainya perbudakan diperbolehkan, kemudian tanah dan bangunan-bangunan yang ada itu menjadi miliknya umat Islam. Sebagai sebuah contoh jemaah sekalian, ketika Muhammad Al-Fatih menaklukkan kota Konstantinopel, maka jelas Hagia Sophia itu menjadi apa? Hak miliknya umat Islam, karena ditaklukkan dengan maksudnya dengan jihad fisabilillah. Beda ceritanya kalau mereka sebelum diperangi mereka minta damai dan mereka siap tunduk. Nanti seluruh tanah yang mereka miliki, termasuk properti yang mereka miliki, itu tetap milik mereka. Tetapi mereka punya kewajiban untuk membayar jizyah kepada pemerintahan pusat selama mereka non muslim. Ya, jizyah itu lebih ringan loh jemaah sekalian daripada pajak, apalagi pajak zaman sekarang yang biasanya kenaikannya tengah malam, ya. Jangan ya. Biasanya kita itu doa perlindungannya apa? Wa min syarri ghasikin idza waqab, dari kegelapan malam kalau telah meliputi. Jadi memang malam itu kata para ulama sumber kejahatan. Jadi kalau orang ingin berkonspirasi berbuat jahat, itu biasanya memutuskan undang-undang itu malam hari juga jemaah sekalian. Ya. Yalah, min syarri ghasikin idza waqab lah jemaah sekalian, ya. Nah, masyarakat muslimin yang mudah dirahmati Subhanahu wa taala, ini luar biasa. Di negeri sana itu mirip-mirip Firaun betul, ya. Yang enggak tunduk sama Firaun, fastakhaffa qaumahu fa'ata'u, pasti akan diancam, ya. Ya, kalau tidak diancam, kalau tidak tunduk, ya kata Firaun, "Dzaruni aqtul Musa waliyad'u rabbah." Biarkan aku membunuh Musa, biar dia panggil ke Tuhannya. Kenapa? Kalau saya biarkan Musa berdakwah, inni akhafu ayyubaddila dinakum, saya khawatir ideologi kalian akan diganti oleh Musa. Jadi nggak mau diganti dengan syariat yang baik, ya. Maunya tetap dalam kesyirikan, kemunafikan, kekomunismean dan lain sebagainya itu. Baik jemaah sekalian, kembali apa yang saya sampaikan tadi. Jadi itu kedalaman fikihnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Beda cerita kalau seandainya Bani Sa'labah menyerah dan taubat sebelum diperangi, maka daerah mereka itu akan dikuasai oleh mereka sendiri. Tapi karena mereka melawan, walaupun mereka kalah kemudian taubat, itu permasalahannya kaum muslimin mendapatkan wilayah mereka dalam keadaan perang dan mereka murtad, udah di luar Islam. Ya. Jadi jemaah sekalian, itu indahnya Islam, ya. Ada kaedah-kaedah penting dalam masalah itu. Tegas sekali. Anda harus bayar jizyah. Kalau Anda bayar jizyah, jaminan keamanan, jaminan kebebasan beribadah adalah tanggung jawab kami. Pemerintahan Islam yang tidak bisa menjamin keamanan dan tidak bisa juga menjamin kebebasan beribadah tidak berhak menarik jizyah dari non-muslim yang tinggal di wilayah mereka. Baik masyarakat muslimin, yang berikutnya jamaah sekalian, apa yang terjadi ini menunjukkan bagaimana Abu Bakar itu keberanian dan kesederhanaan hidup Abu Bakar. Pernah jemaah sekalian ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memimpin peperangan 3 kali berturut-turut, peperangan besar yang boleh pimpin 3 kali itu maksudnya kembali berangkat lagi. Padahal sekali berangkat itu bisa 2, 3, 4 suku yang mereka taklukkan, ya. Nah, pernah sebagian sahabat mengatakan begini, "Ya Abu Bakar, udahlah Anda pulang ke Madinah, urus pemerintahan pusat biar kami yang berperang melawan orang-orang murtad." Jawaban Abu Bakar luar biasa. Apa kata beliau? "La wallahi, demi Allah tidak.
aku lan a'uda, saya tidak akan kembali dan saya tidak rela membiarkan kalian berperang dekat dengan kematian sementara saya aman-aman saja di Madinah. Enggak, saya juga akan ikut perang ya. Ini yang membuat jemaah sekalian pasukan dan kaum muslimin begitu cinta kepada Abu Bakar. Beliau membersamai rakyat, membersamai pasukannya. Bukan di demo, malah pergi lihat kambing di bebek ya. Soalnya bebeknya dari Peking Pak, dari Beijing ya. Malah Anis yang datang. Baik jemaah sekalian, jadi sekali lagi beliau membersamai rakyat. Bahkan ketika jihad pun di saat kematian sangat dekat sekali, maka beliau tetap bersama dengan pasukannya. Masyaallah muslimin, dan disinilah jemaah sekalian bedanya antara pemimpin Islam dengan pemimpin di luar Islam. Mereka menjadikan kepemimpinannya sebagai amanah dan menjadikan kepemimpinannya sebagai jalan untuk memperbaiki akhirat mereka. Maka mereka bersama dengan pasukannya dalam suka maupun duka. Kita lihat sekarang banyak sekali pemimpin Islam seperti itu. Di Afghanistan sampai Syekh Mullah Umar itu hidup sederhana sekali sekian tahun karena diserang oleh Amerika Serikat, sampai disebutkan bantal beliau itu hanya terbuat dari kain goni. Ya tinggal di tempat sederhana, itu presiden loh Pak ya. Tinggal di tempat sederhana, makanan itu roti kering. Anda pernah nggak masukkan roti ke dalam freezer? Roti semacam roti Maryam itu Pak. Roti Maryam mah enak ya, banyak ada menteganya, ada telurnya. Kalau roti sana kan memang cuma gandum, campur garam, campur air, diaduk-aduk terus dipukul-pukul gitu. Ya kalau makan tuh kriuk-kriuk kalau kering itu ya. Kalau basah mah enak ya. Tapi kalau udah kering, kriuk-kriuk itu bunyinya. Terus gak ada rasa. Kecuali rasa asin. Nah, inilah yang dialami oleh Mullah Umar sampai beliau syahid di Afghanistan. Demikian juga Mullah Mukhtar dan beberapa pemimpin-pemimpin Taliban, mereka membersamai rakyat, masyaallah muslimin, termasuk yang sekarang. Baik, masyaallah muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga yang bisa kita ambil pelajaran dari Abu Bakar selama perang melawan kaum murtadin adalah apa? Keyakinan yang teguh, tawakal yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha teguh. Masyaallah muslimin, ini bisa dilihat ketika beliau ditanya oleh para sahabat, oleh pasukannya, "Ya Abu Bakar, Anda sudah tua." Abu Bakar memimpin peperangan berarti berapa? 63. Nabi Muhammad meninggal umur 63 kan? 63 kurang 2 berarti berapa? 61. Umur 61 62. Abu Bakar tuh memimpin pasukan. Itu umur-umur zaman kita sekarang, umur-umur istirahat di rumah, ngomong cucu, terus kasih makan manu ya. Kan begitu kan umur-umur segitu sekarang kita ya, kebanyakan kan nganggur, bingung, menunggu malaikat maut. Ya. Tapi umur segitu, Abu Bakar radhiyallahu anhu justru umur-umur di mana kreativitas, kemudian potensi beliau betul-betul dikerahkan. Naik kuda, angkat pedang Pak ya, bukan angkat sendok, angkat pedang yang beratnya itu 3 sampai 5 kilo. Belum lembingnya, belum baju perangnya, belum helm perangnya. Masyaallah muslimin, umur 61 62. Ini yang umur 60 sini Pak Yoyo umur berapa Yoyo? Udah? 56. Anjay. Berarti di atas Pak Yoyo. Baik, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Ini Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ditanya, "Ya Abu Bakar, bagaimana Anda masih berani melawan mereka sementara pasukan induk kita telah dibawa semua oleh siapa? Usama bin Zaid." Apa jawaban beliau? "Demi Allah, semenjak saya bersama dengan Nabi Muhammad di Gua Sur saat hijrah, di mana ketakutan saya luar biasa pada saat itu. Bayangkan kaki orang musyrik itu nampak dari dalam. Kami lihat dari dalam kaki Al-Gojo yang sedang mencari kami untuk dibunuh bersama dengan Nabi. Kami lihat dari dalam itu. Sampai saya menangis. Nabi Muhammad pun mengatakan, 'Ya Abu Bakar, kenapa kau menangis?' 'Ya Rasulullah, kalau mereka duduk saja dan mendongakkan kepalanya ke sini, mereka akan melihat kita ya Rasul. Sebentar lagi kita akan dibunuh.' Apa kata Rasulullah SAW saat itu? 'Ya Abu Bakar, bagaimana pendapatmu kalau seandainya Allah bersama dengan kita? La tahzan innallaha ma'ana.'
Ternyata kalimat ini menjadi mantra Abu Bakar di setiap beliau menghadapi semua masalah. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kita. Beliau yakin Allah pasti akan menolong beliau. Itu Abu Bakar. Wajar keyakinannya, kenapa? Karena amal solehnya banyak. Nek kita mungkin jangan-jangan maksiat kan menghalangi pertolongan Allah. Susah jadinya kan ya. Baik masyarakat muslimin, inilah yang membuat Abu Bakar itu semangat. Kata beliau, semenjak kejadian tersebut saya udah gak pernah sedih, gak pernah takut, dan saya yakin Allah Subhanahu wa taala akan menolong. Ini loh poin penting jemaah sekalian, keyakinan. Ternyata Allah itu akan bersikap kepada kita sesuai dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yakin Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita, Allah pasti akan menolong. Kalau kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengalahkan kita atau kita akan kalah, ya Allah Subhanahu wa taala juga demikian jemaah sekalian. Maka ini penting ya. Bagaimana mindsetnya seorang muslim itu dari yakinku teguh ya. Hatinya itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul luar biasa ini. Keyakinan yang luar biasa. Maka jemaah sekalian, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu dalam bukunya Madarijus Salikin fi manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, beliau menjelaskan bahwa al-yakin, manzilatul yakin minal iman kamanzilatir ra'si minal badani, kata beliau. Apa namanya? Kedudukan keyakinan bagi seorang mukmin, bagi iman, itu seperti kepala bagi badan. Kira-kira gimana tanpa kepala? Ya. Nggak bisa berbanyak. Sama, kalau kita nggak punya keyakinan, kita nggak bisa bergerak untuk berdakwah, nggak bergerak untuk berbuat ketaatan, dan tidak akan lari dari kemaksiatan. Saya yakin Anda datang ke sini karena keyakinan bahwa belajar itu ada manfaatnya. Ngaji itu ada pahalanya. Saya yakin Anda tadi melaksanakan sholat maghrib dengan penuh kekhusyukan juga karena ada keyakinan. Kenapa? Yakin bahwa kalau sholatnya main-main akan mendapatkan dosa, dan yakin kalau sholatnya khusyuk akan memberikan banyak solusi bagi kita. Jadi keyakinan inilah jemaah sekalian, ibarat kepala bagi badan. Kalau kepala tanpa badan gimana? Ya, nggak bisa bergerak jemaah sekalian. Kepala tanpa badan itu nggak bisa bergerak. Nah, masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, ini poin ketiga, dan sekarang kita masuk pada perang total terhadap orang-orang murtad. Banyak orang-orang hari ini yang mirip-mirip pada zaman dulu, yaitu apa? Islam ya ogah, murtad ya moh. Ya. Ini apa namanya itu? Itu Islam segan, mati pun tak mau. Nah, masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara riddah, perbuatan murtad, itu banyak sekali. Sampai ada sebagian para ulama itu menulis ada kurang lebih 200 penyebab murtad. 200 penyebab murtad. Mungkin yang kita tahu cuma satu, ganti KTP. Ya. Ganti apa namanya KTP. Padahal belum tentu loh kalau KTP-nya itu tulisannya Kristen itu Kristen. Boleh jadi dalam sebuah dalam sebuah misi seorang muslim diperbolehkan untuk melakukan hal-hal yang sifatnya riddah, perbuatan murtad, selama itu hanya dengan jalan itu dia bisa menyelesaikan misi tersebut. Ya boleh ya. Dalam fikih jihad itu diperbolehkan untuk melakukan hal-hal yang mungkin kita nggak bisa menguasai musuh dan nggak bisa membunuh musuh, apalagi tokohnya, kecuali dengan cara seperti itu ya. Contohnya Ka'ab bin Ashraf dibunuh oleh para sahabat dengan cara apa? Para sahabat minta izin kepada Nabi untuk mencela, mendustakan Nabi Muhammad. Dalam akidah kita, mencela Nabi, mendustakan Nabi itu apa? Riddah, murtad. Tapi diperbolehkan oleh Nabi. Kenapa? Karena ini adalah sebuah misi. Ya. Fikih jihad, perlu dipahami, ini fikih jihad, bukan fikih dakwah. Jangan sampai ketika berdakwah juga berbohong. Ya. Atau ketika dagang juga berbohong. Kenapa? Lagi jihad ini ya. Hari ini soalnya orang tuh nggak bisa memisahkan kapan fikih jihad diberlakukan dan kapan fikih dakwah. Di medan dakwah yang berlaku fikih jihad, akhirnya apa? Harta, motor, mobil milik orang, bahaya itu ya. Itu medan dakwah. Sementara medan jihad beda lagi ya. Jemaah sekalian, itu perlu dipisahkan. Kapan fikih dakwah berlaku dan kapan fikih jihad berlaku. Jangan disamakan. Masalahnya orang tuh lari dari dakwah karena sebagian aktivis tuh mukul rata ya di medan dakwah ya pakai fikih jihad ya. Di fikih amar ma'ruf nahi munkar pakainya fikih dakwah ya. Baik, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, ini sesuatu yang memang perlu kita pahami bersama. Masing-masing tempat dan masing-masing waktu punya disiplin dan fikih yang berbeda, masyarakat muslimin.
Jadi masyarakat muslimin ada kurang lebih 200 disebut oleh para ulama. Yang disepakati ada kurang lebih 12 ijma yang mujma' alaih. Nah, banyak ini kalau kita kaji nawaqidul iman, pembatal keimanan itu memang berat, dianggap sebagai aliran keras ya. Padahal sebenarnya yang bahas Imam Syafi'i ya udah bahas, Imam Malik ya bahas, Abu Hanifah yang membahas ya. Seharusnya kajian-kajian seperti itu perlu kita juga biasakan minimal untuk diri kita dan keluarga kita, bukan untuk memvonis orang lain ya. Biar kita hati-hati, biar jelas kawan maupun lawan. Masyarakat muslimin sebagai sebuah contoh, menjadi tim suksesnya orang kafir di mata sebagian orang itu hanya sekedar bisnis politik ya. Padahal dalam Islam itu sudah termasuk masalah akidah dan bisa-bisa terjerembab dalam kekafiran. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Ini jelas Al-Maidah 51 loh yang menggerakkan 212 itu ya. Barang siapa yang memberikan loyalitas kepemimpinan kepada mereka di antara kalian, maka dia dihukumi sebagaimana mereka. Masyarakat muslimin, jadi sekali lagi hukum asal itu seperti itu. Belum lagi membuat undang-undang yang bertentangan dengan syariat, bahkan memaksakan undang-undang tersebut kepada rakyat. Itu jelas naqidun min nawaqidil iman, pembatal keimanan yang disepakati oleh para ulama. Enggak ada ulama yang berbeda pendapat. Kok disebut ulil amr itu dari sisi mana? Baik, jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Kembali pada sampaikan perang total terhadap orang-orang murtad. Jamaah sekalian, kemurtadan pada zaman dulu rata-rata disebabkan apa? Ketidakmauan mereka melaksanakan salah satu syariat mutawatirah adz-dzahirah kata para ulama. Apa itu? Syariat yang sudah diketahui oleh semua orang. Syariat ini jelas-jelas syariat. Mereka tidak mau melaksanakannya. Itu apa? Di antara yang paling sering adalah zakat. Banyak suku pada saat itu nggak mau bayar zakat. Ada sebagian nggak mau sholat, tapi ada yang bayar zakat tetap sholat. Ada yang tidak bayar zakat tapi tetap sholat. Dalam fikihnya Abu Bakar, dan ini disepakati oleh semua sahabat saat itu adalah jenis orang murtad. Jadi jamaah sekalian, kalau ada orang yang tidak mau melaksanakan satu syariat mutawatirah dzahirah, ya, yang mutawatir itu maksudnya riwayatnya jelas, nggak mungkin nggak mungkin ditolak, ya. Dan diingatkan dan didakwahi, bahkan ketika disuruh memilih mau diperangi atau mau melaksanakan syariat, kok memilih yang dia pilih adalah apa? Perang. Berarti ini divonis sebagai gerakan murtad. Beda halnya kalau dia tidak melaksanakan. Kalau tidak melaksanakan, ya belum tentu dia murtad. Karena boleh jadi karena dia malas, karena dia tidak tahu dan macam-macam. Tapi kalau sudah didakwahi, diingatkan bahwa ini wajib, bahkan disuruh milih gimana, kalian perang atau kalian bayar zakatnya, malah milih perang, maka para ulama menulisnya sebagai apa? Kelompok murtad. Kelompok apa? Murtad. Nah, kalau di Indonesia udah berapa syariat yang gak dipakai ya. Baik jamaah sekalian yang mudah dirahmati Subhanahu wa taala. Poin pertama yang ingin sampaikan begini jamaah sekalian. Kenapa perang melawan kaum murtad sangat dijadikan prioritas utama oleh Abu Bakar? Bahkan beliau perang meninggalkan Madinah yang menjadi pusat pemerintahan Islam. Beliau enggak menunggu kembalinya Usamah. Masyarakat muslimin yang mudah dirahmati Subhanahu wa taala, karena begini jemaah sekalian, dalam akidah kita dan dalam kajian Islam, semua kejahatan fisik, kejahatan nampak ini materi ya, kejahatan yang apa? Dohir, yang wujud, itu semuanya berawal dari kejahatan ideologi, dari kriminalitas ideologi, kriminalitas pemikiran jemaah sekalian. Masyarakat muslimin yang mudah dirahmati Subhanahu wa taala, kenapa orang-orang PKI begitu gampang membunuh umat Islam atau membunuh para kiai atau membunuhkan adiknya? Seperti siapa? Jenderal siapa itu? Kan yang bunuh adiknya itu. Supratman atau siapa namanya itu? Suparman. Itu kan yang bunuh siapa? Adiknya. Ya, adiknya PKI.
Sampai tega mereka membunuh anaknya, membunuh saudaranya. Apa masalahnya? Itu berawal dari kejahatan, dari kriminalitas yang bernama ideologi kejahatan pemikiran. Maka dalam Islam, jemaah sekalian, Islam itu datang di awal mula di Makkah itu membenahi pikiran dulu. Soalnya kalau pikiran udah benar, image dan mindset sudah benar, nanti melihat sebuah masalah juga benar, jemaah sekalian. Kenapa orang-orang Khawarij itu berani menyembelih para sahabat Nabi? Karena pemikiran, jemaah sekalian. Sampai diceritakan suatu waktu itu, orang-orang Khawarij itu menangkap anaknya, putranya Abdullah bin Khobab bin Arad. Jadi putranya sahabat, namanya Abdullah bin Khobab bin Arad, itu sahabat Nabi. Dia punya budak wanita yang sedang hamil. Kemudian mereka ditangkap oleh Khawarij, dibawa ke sungai Dajlah. Sehingga Dajlah itu sekitar Irak ya. Terus masyarakat muslimin, ketika mereka melewati sebuah perkampungan Kristen, ada seekor anjing yang menggonggong. Lalu salah seorang pemimpin pasukan Khawarij ini itu membentak anjing ini dan dipukul pakai batu atau pakai pedang. Kemudian kawannya mengatakan begini, jangan ganggu, jangan bunuh, jangan menumpahkan darah anjing milik kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu kafir yang dilindungi oleh pemerintahan Islam. Dalam Islam kan kafir dibagi-bagi, jemaah sekalian. Ada kafir muharib, kafir yang layak diperangi kayak Amerika itu. Kemudian ada dua adalah kafir dhimmi, kafir yang hidup di bawah pemerintahan Islam, diberi jaminan perlindungan keamanan kebebasan beribadah. Berikutnya kafir musta'man, orang kafir yang mendapat jaminan keamanan dari pemerintahan Islam. Mungkin dia melarikan diri, Anda saya jamin keamanannya misalkan. Atau dijamin oleh suku Islam, tergantung kekuasaan suku apa kekuasaan apa, tergantung. Terus yang keempat namanya kafir mu'ahad atau mu'ahid. Orang kafir yang negaranya terikat perjanjian dengan negara Islam. Ya, ini nanti masing-masing punya fikihnya. Bagaimana kita memperlakukannya. Nah, masyarakat muslimin yang belum dirahmati Subhanahu wa taala, jadi ini kafir dhimmi punya anjing. Anjingnya ini dipukul pakai pedang atau pakai tombak gitu. Akhirnya salah seorang anggota Khawarij bilang gini kepada pasukannya, jangan ganggu, jangan tumpahkan darah anjing milik kafir dhimmi yang kita lindungi. Akhirnya Abdullah bin Khobab bin Arad, anak putranya sahabat Nabi ini bilang begini, saudara, mau saya beritahu yang lebih haram daripada darah anjing itu? Iya, apa? Darah saya dan darah budak perempuan saya ini lebih haram ditumpahkan daripada sekedar darah anjing. Akhirnya bilang, uskut, diam kamu sudah kafir. Ya. Akhirnya itu diceritakan di hadapan dia di sungai Dajlah itu, sehingga saya sungai Dajlah di Irak ya. Itu apa? Budak yang lagi hamil dibelah perutnya, kemudian janinnya disembelih. Kemudian sahabat ini dipenggal kepala dengan Dajlah, putra sahabat ini. Apa masalahnya, jemaah sekalian? Bersumber dari apa? Ideologi, kejahatan ideologi. Sama lah jemaah sekalian. Hari ini kenapa orang-orang sekuler, orang-orang liberal itu begitu mudah untuk menumpahkan darah anak negeri mereka sendiri, sampai diadu, ditabrak pakai motor misalkan, macam-macam lah kalau kita lihat kejadian ngeri banget. Akhirnya oleh pendemo buat cara baru, lempar bom tapi bomnya dari WC. Kejadian lihat kemarin ya, lempar lempar tadi ya, kotoran ya. Itu Indonesia kreatif banget ya. Jadi nggak bisa lempar batu, lemparnya apa? Tadi kotoran. Nah, jemaah sekalian, apa yang membuat mereka begitu gampang menumpahkan darah anak sama negeri? Masalah sekali karena masalah kriminal pemikiran. Ya karena cinta dunia, karena cinta jabatan, karena terikat kontrak dan lain sebagainya. Walaupun mereka dalam wawancara ngomongnya, wah kami juga anak negeri, kami ingin juga negeri ini baik ya. Kami juga sudah pernah menjadi menjadi tentara atau menjadi apa sekian puluh tahun kami berbakti untuk negeri ini, masa kami ingin menghancurkan negeri ini? Memang orang-orang munafik itu kata Allah Subhanahu wa taala, iyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau mereka berbicara itu kamu takjub. Daya kritis kamu akan mati, ya. Kamu tidak bisa kritis lagi, jemaah sekalian. Baik, masyarakat muslimin yang mudah dirahmati Subhanahu wa taala, kembali Pak sampaikan tadi. Jadi ini poin pertamanya. Kenapa? Kejahatan ideologi itu sungguh sangat parah. Orang tuh bisa membunuh, bisa mencuri, bisa menodai kehormatan seseorang.
Itu semuanya berawal dari apa namanya pemikiran. Nah, maka dalam Islam itu pemikiran itu dibenarkan dulu. Pemikiran itu dibenarkan. Baik, jamaah sekalian, ketika Abu Bakar radhiyallahu an melakukan perang total terhadap orang-orang murtad, beliau melakukan dua strategi. Strategi pertama adalah dakwah, secara maksimal mendakwahi mereka supaya mereka sadar, dikirim beberapa utusan ke tempat-tempat mereka, dikirim. Yang kedua dengan apa? Dengan perang total. Jadi udah nggak ada ampun lagi, setelah didakwahi nggak mau, perang total. Nah, dakwah itu jamaah sekalian dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada suku-suku yang jelas-jelas mereka masih bisa diajak dialog. Beda halnya kalau seandainya suku tersebut menghalangi, bahkan mungkin membunuh para dai ataupun para utusan. Nah, kalau mereka masih menerima utusan, Abu Bakar radhiyallahu anhu mengirim utusan, menulis surat panjang sekali. Biasanya isi suratnya Abu Bakar itu banyak sekali, di sini disebutkan. Intinya ada pada 5. Satu, Abu Bakar radhiyallahu anhu menjelaskan posisi beliau sebagai pengganti sah Nabi Muhammad SAW. Artinya, kalau beliau itu meminta kepada mereka komitmen terhadap pembayaran zakat, ketaatan sebagaimana mereka komitmen terhadap Nabi pada zaman dulu, itu syar'i, sah. Beliau menjelaskan kedudukannya. Sampai mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang manusia sebagaimana kita. Beliau mengalami sakit dan mati sebagaimana kita alami. Maka ketika beliau wafat, akulah yang menggantikannya. Dipilih secara musyawarah oleh sahabat-sahabat Nabi. Beliau menjelaskan posisinya, biar mereka ini tahu kenapa Abu Bakar itu memaksa mereka. Karena beliau posisinya Khalifatul Rasul, pengganti Nabi. Yang kedua jamaah sekalian, Abu Bakar radhiyallahu anhu mengajak mereka untuk beriman kembali, beriman dan menjelaskan indahnya menjadi seorang mukmin yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Beliau masih menjelaskan itu, didakwahi. Yang ketiga, beliau itu apa? Mendakwah secara global. Contoh, mengingatkan masalah surga, mengingatkan masalah neraka yang sebelumnya mereka telah mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang mungkin yang baru masuk Islam, karena kemarin saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, di antara penyebab murtadnya adalah apa? Sebagian orang karena minimnya ilmu. Jadi dai yang baru sampai sana, baru mengajarkan sepotong-sepotong Islam, belum sampai total, tiba-tiba Nabi Muhammad wafat. Sehingga itu membuat mereka itu apa? Murtad, minimnya ilmu. Ini pentingnya berilmu jamaah sekalian. Nah, jamaah sekalian, Abu Bakar mendakwahi mereka, dan cara Abu Bakar mengirim utusan itu unik. Yaitu apa? Satu, datang kepada tokohnya. Yang kedua, suratnya Abu Bakar itu biar tidak sekedar sampai kepada tokohnya, karena mungkin bisa saja tokoh-tokoh tersebut berkhianat. Sebagian utusan Abu Bakar menyebar ke tempat-tempat perkumpulan, ke pasar, nanti dibacakan surat tersebut. Kemudian ke ke tempat perkumpulan mereka seperti di sumur, atau mungkin di manalah tempat mereka berkumpul, dibacakan surat-surat tersebut. Harapannya agar mereka ini ada yang sadar, atau bahkan mungkin semuanya bisa sadar. Nah, kemudian saudara sekalian, Abu Bakar radhiyallahu anhu setelah menjelaskan semuanya itu, biasanya beliau mengakhiri dengan sebuah harapan dan ancaman. Beliau mengatakan, siapa yang mau kembali kepada kami, yang mau taat kepada pemerintahan pusat, kami akan berikan keleluasaan untuk datang bergabung bersama dengan kami, dan kami akan mendukung dia secara finansial dan lain sebagainya. Jadi Abu Bakar tuh kalau membujuk orang ya pakai masalah dunia juga, karena bagaimanapun manusia itu ya suka dunia kan, kayak kita lah ya. Kalau dilihat karena uang merah itu langsung biru matanya kan, ya. Tapi kalau diajak pengajian baru setengah jam langsung ngantuk kan ya. Nah jamaah sekalian, jadi Abu Bakar ya pakai politik uang juga. Ingat loh jamaah sekalian, uang itu bisa merubah loyalitas. Karena memang uang tuh nggak pernah belajar al-wala wal baroh. Dia akan berloyalitas kepada siapa yang mau mengendalikan dia. Nah, masyarakat muslimin, Rasul udah sering memakai dalam bukan politik uang ya, apa bahasanya sekarang ya? Mungkin memakai harta untuk membujuk orang masuk Islam sering. Bahkan Nabi Muhammad pernah mengatakan, demi Allah, saya lebih suka memberikan harta sebanyak-banyaknya kepada seseorang daripada wajahnya nanti digeret masuk neraka. Maksudnya ada orang yang sebenarnya masuk Islamnya itu masih ini karena dunia. Nah, orang-orang model seperti ini kadang Nabi itu, apalagi dia seorang tokoh yang berpengaruh, kadang dikasih dunia, dikasih betul Nabi. Pernah ya pada perang Hunain.
Perang Hunain itu perang setelah Nabi menaklukkan Makkah pada peristiwa yang kita kenal dengan Fatu Makkah. Lalu beliau berangkat dari Makkah langsung ke Hunain. Ada 12.000 pasukan. 10.000 pasukan dari Madinah, 2.000 pasukan tambahnya yang baru masuk Islam. Nah, di antara yang masuk Islam ini yang di Madinah Makkah ini, itu ada yang memang masuk Islamnya karena takut, karena ingin dapat harta dan sebagainya. Nah, di antara ada namanya Sofwan bin Umayyah. Sofwan bin Umayyah ini dia tokoh masyarakat, orang yang terpandang di kaumnya. Tapi walaupun dia orang kaya terpandang di kaumnya, ya masih butuh harta. Orang tetap makin kaya itu kadang makin makin rakus juga harta ya. Kita pikir kalau udah kaya itu hartanya udah puas, udah cukup ya. Ternyata ada model orang tuh semakin kaya semakin rakus ya. Nah, akhirnya oleh Rasul ketika perang Hunain, yang perlu kita ketahui 2.000 pasukan yang baru masuk Islam ini, mereka ini troublemaker yang menyebabkan pasukan Islam di awal mula kalah. Dan ketika perang mereka ini melarikan diri. Tapi oleh Nabi diberi harta rampasan yang luar biasa, harta ghanimah. Sofwan bin Umayyah itu dikasih berapa? Yang pertama dikasih 100 ekor kambing. Masih minta. Dikasih 100 lagi. Masih minta. Dikasih berapa? 100 lagi. Udah berapa tuh? 300 ekor kambing. Itu dijual sekarang dapat apa ini? Mobil apa? Motor apa? Nah, jemaah sekalian yang berada di rahmat Subhanahu wa taala, akhirnya Anas bin Malik mengatakan begini. Karena aslama lid dunya. Orang ini kami tahu dulu masuk Islamnya itu karena dunia. Ketika Rasul membagikan harta yang begitu banyak kepada dia, fa ahsana islamuhu wa hasunat taubatuhu. Islamnya semakin baik, taubatnya semakin bagus, dan tidak ada sesuatu yang ia cintai melebihi kecintaannya kepada Islam. Ternyata ada orang tuh modelnya memang kasih harta baru mau beriman ya. Ada model-model seperti itu. Makanya jemaah sekalian saya kayak bilang begini, kalau ada teman-teman kita hijrah, niatnya walaupun salah dan kita tahu misalkan, nggak usah dikritisi dan nggak usah Anda bongkar, nggak usah. Ya namanya orang hijrah tuh awalnya mungkin beda-beda, tapi yakinlah selama lingkungannya baik, dia diperlakukan baik, nanti insya Allah dia juga akan baik. Ada hijrahnya karena biar bisnisnya lancar, bisa. Ada hijrahnya biar mudah minjamin duit. Soalnya minjam duit sama teman-teman kalangan ngaji itu, dikei nggak perlu pakai surat-surat, dikei. Tiba-tiba ternyata pencuri ya, kadang begitu. Nah, jemaah sekalian, ada juga yang hijrahnya macam-macam karena ingin nikahi salah seorang akhwat misalkan ya. Itu ada kejadiannya di daerah Jawa Timur itu. Ada, tapi akhirnya apa? Jadi baik, ikhwan soleh insyaallah ya, yang senantiasa bersama dengan kita saat dulu saya dakwah di Jawa Timur. Dia cerita awalnya nikahnya karena dia hijrah karena ingin nikahi teman kuliahnya yang dia kagumi ya. Tapi teman kuliah ini udah jilbab lebar, udah ngaji, sementara dia masih berpenampilan ya sangat lugu ya. Lugu jauh dari Islam itu ya. Nah, jemaah sekalian, itu akhirnya apa? Baik Islamannya. Jadi kalau ada orang hijrah, walaupun niatnya mungkin salah, perlakukanlah dengan baik jemaah sekalian. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan meluruskan niat dia. Ini sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Bakar mengancam, memberi harapan bagi mereka yang bertobat, dan kalau tidak, Abu Bakar mengancam, kami akan mendatangi suku kalian dan memerangi kalian sampai akar-akar kalian, dan akan mengejar kalian kemanapun kalian pergi. Ini metode pertama Abu Bakar ketika beliau mengumumkan perang kepada orang-orang murtad. Yang kedua jemaah sekalian, ketika beliau selesai mendakwahi mereka, kok masih saja mereka ini melawan, tidak mau masuk Islam, tidak mau bertobat, maka Abu Bakar mengumumkan perang total kepada mereka. Perang total kepada mereka. Nah, pada perang total pun Abu Bakar masih punya pakai strategi. Di antara strategi yang dipakai oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah apa? Beliau menghancurkan dari dalam. Jadi bagaimana memecah massa, memecah kesatuan itu boleh lakukan. Dengan cara apa? Menyusupkan orang-orang ke dalam. Ya, memberi rasa takut kalau melawan Abu Bakar. Jadi bajunya baju mereka, adalah bahasa mereka. Ini diceritakan di beberapa utusan Abu Bakar, tadi sandinya Abu Bakar itu masuk berbaur dengan masyarakat.
Ya, apalagi masyarakatnya luas kan, bukan benteng militer kan ya. Lebih bebas untuk bisa masuk. Nah, biasanya nanti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu akan menjanjikan pada mereka, yang mau berpisah sebelum kami perangi silakan berkumpul di daerah ini, kalian akan aman. Atau masuklah ke Madinah, kalian akan aman. Diberi apa namanya? Harapan seperti itu. Sehingga apa? Musuh sudah dari dalam sudah sangat kewalahan menghadapi pecahan di antara mereka. Nah, masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini cara pertama Abu Bakar. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian, kalau seandainya dikira bahwa sudah tidak ada lagi yang mau bertobat dan perlawanan mereka sudah semakin sengit, Abu Bakar melakukan pengiriman pasukan yang tersusun rapi. Awalnya Abu Bakar yang ingin berangkat, beliau ingin langsung sepulangnya Usamah bin Zaid dari Romawi, dan Usamah juga menang. Kemudian Abu Bakar sendiri ingin berangkat memimpin pasukan besar tersebut. Lantas Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, saat Abu Bakar mau melewati gerbang Madinah, dipeganglah tali kekang kudanya Abu Bakar dan mengatakan, "Ya Abu Bakar, inni aqulu laka kama qala laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Badar, yauma Uhud." Wahai Abu Bakar, aku ingin menasihati kamu dengan nasihat yang pernah digunakan oleh Rasulullah untuk menasihati kamu pada perang Uhud. Rasulullah SAW mengatakan, simpanlah pedangmu dan janganlah engkau membuat kami merisaukanmu. Demi Allah, jika kami ditimpa musibah dengan kematianmu, selamanya Islam tidak akan memiliki aturan sepeninggalanmu. Jemaah sekalian, kalimat ini disampaikan oleh Nabi kepada Abu Bakar saat Abu Bakar ingin menjawab tantangan duel dari anak kandungnya Abdurrahman yang saat itu belum masuk Islam, Abdurrahman bin Abu Bakar. Jadi Abdurrahman nantang abahnya, ya, nantang abinya pada perang Uhud. Ya, nantang. Kemudian jemaah sekalian yang mudah dirahmati Subhanahu wa taala, saat itu Abu Bakar sudah keluarin pedangnya untuk menghadapi siapa? Putranya. Rasul mengatakan, "Jangan." Ini kebijakan Nabi ya. Beliau itu betul-betul pintar sekali membaca potensi orang. Kadang ada yang disuruh kamu maju Ali, kamu maju Umar, kamu maju fulan gitu ya. Tapi ada orang yang tidak beliau suruh maju. Apa kata beliau? Jangan wahai Abu Bakar, simpanlah pedangmu. Jangan membuat kami risau. Cintanya Rasul kepada siapa? Kepada Abu Bakar. Biar yang lain aja yang maju. Ya. Akhirnya mendengar nasihat tersebut, Abu Bakar pun berhenti dan mengatakan, kalau begitu saya akan mengangkat panglima komando besar, komando utama, komando umum dipegang oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Lalu dipecahlah pasukan menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pasukan, 13 pasukan. Dipecahlah pasukan menjadi 13 pasukan. Kemudian nanti Abu Bakar menentukan tempat kumpul kalian di sini, tempat perpisahan kalian di sini. Setelah kalian perang, kalian berkumpul di sini. Beliau mengatur luar biasa. Sampai pasukan ini harus ke daerah ini pada hari sekian. Pasukan ini harus hari sekian. Beliau semua yang mengatur sebelum keberangkatan. Ini menunjukkan apa jemaah sekalian? Ini menunjukkan satu pengalaman militer yang luar biasa dari seorang Abu Bakar. Ingat sebelumnya Abu Bakar seorang jenderal, seorang panglima. Dan Nabi pernah mengangkat beliau sebagai seorang panglima dalam 3 kali peperangan pada zaman Nabi masih hidup. Ya. Jadi pengalaman militer Abu Bakar ini betul-betul luar biasa jemaah sekalian. Jadi nggak benar kalau seorang pemimpin itu harus hanya paham apa dunia mebel aja gitu ya. Tapi juga dia harus, apalagi hanya sekedar dunia martabak ya. Dia juga harus paham dunia-dunia lain jemaah sekalian. Biar nggak ditipu ya. Nah, masalah muslimin, jadi beliau minta pemimpin pasukan ini dipimpin oleh si fulan. Nanti kalian harus datang ke tempat ini di waktu sore atau di waktu. Beliau sebutkan tempat-tempat tersebut. Terus beliau mengatakan kalau kalian sudah menang, maka kalian harus berkumpul di sini. Nanti menunggu komando umum memerintahkan kalian. Bukan di Madinah, di luar Madinah. Kemudian beliau minta kepada setiap panglima untuk mengangkat tim istilahnya yang akan mengirim surat. Yang mereka masih sibuknya mau mengirim surat. Jadi Abu Bakar itu selama memberangkatkan pasukan tidak pernah putus kontak dengan pasukan di lapangan. Beliau tahu perkembangannya dari hari ke hari. Sehingga beliau bisa mempertimbangkan, beliau bisa menggabungkan pasukan yang dirasa harus bergabung. Padahal zaman dulu belum ada HP, belum ada internet, belum ada telepon seluler jemaah sekalian. Tapi Abu Bakar perkembangan pasukannya itu, siapa yang meninggal, bagaimana perkembangan berikutnya, beliau paham. Kenapa?
karena beliau menyusun sistem komunikasi yang sangat ketat dan sangat cepat. Ada beberapa orang yang beliau tugaskan khusus nggak usah ikut perang bersama dengan saya, khusus membalas surat dan khusus untuk menerima informasi yang ada. Jadi beliau bangun pasukan yang baik, beliau bangun sistem komunikasi yang baik, kemudian beliau sangat memahami peta pada saat itu. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu jamaah sekalian dikenal sebagai orang yang sangat cepat memerintahkan pada pasukannya untuk cepat bergerak. Malam hari kalian harus seperti serigala yang sedang berburu, dan siang hari kalian harus seperti singa yang sedang berburu. Singa itu rajanya siang, malam rajanya serigala jamaah sekalian. Maka itulah yang membuat pasukan musuh itu enggak berkesempatan melarikan diri. Kaget tiba-tiba udah diserang, kaget tiba-tiba sudah dikuasai. Itulah yang membuat mereka ini betul-betul terhentak, terhenyak. Ternyata ancaman Abu Bakar bukan sekedar ancaman kosong. Masyaallah muslimin, ini yang menarik ya. Pasukan Islam seperti itu ya. Apalagi barusan saya nonton Turki kan menggelontorkan dana resmi ya, Erdogan itu, untuk membuat film-film sejarah. Ya. Terbaru tuh film yang luar biasa, bagaimana kebangkitan Seljuk. Kebangkitan siapa? Saljuk ya. Sebelumnya kan kebangkitan kebangkitan Turki ya. Itu menggambarkan bagaimana peperangan pada zaman dulu, bagaimana emosinya, bagaimana perangnya. Subhanallah ya. Dan alhamdulillah jauh dari aurat dan sebagainya. Baik, kemungkinan besar nggak tahu nih, Erdogan kayaknya bersemangat sekali untuk mengembalikan citra kekhilafahan di Turki ya. Saya kira demikian apa yang sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang mau bertanya? Cukup ya, udah menjelang Isya. Udah Isya maksud saya, udah menjelang qomat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Ya. Saya